Oke, hari ini kita akan membahas topik di dalam cost control atau pengendalian biaya dengan subtopiknya adalah intertransfer cost. Seperti yang pernah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya bahwa di dalam dunia industri ya, di hotel ataupun di restoran itu nanti ada biaya yang pindah ya, dari food pindah ke beverage. Yang saya sampaikan itu ya, asal dari beverage pindah ke food. Dari food yang pindah ke beverage istilahnya biasanya food to bar ya. Tapi kalau beverage ke food biasanya beverage for cooking ya. Biasanya wine yang buat untuk Chinese cuisine, makanan Chinese biasanya pakai wine atau makanan Eropa pakai wine itu ngambil dari wine cookingnya si beverage ya. Oke. Saya terangkan tentang siklus daripada biaya ya. Ini di restoran ataupun di hotel kurang lebih siklusnya hampir sama ya. Nah, biasanya kan akan dimulai dari permintaan barang ya. Permintaan barang dibutuhkan bisa dari gudang ya, jadi dari si orang gudang karena barang-barang yang sudah habis berkurang dia akan bikin purchase request ya. Atau dari berbagai departemen butuh belanja dari engineering, misalnya perlu kabel dari housekeeping, perlu chemical dan sebagainya. Dia akan bikin PR ya. PR dikirim atau by system. Saat ini udah tidak manual gitu ya. Kalau zaman dulu kita bikin PR-nya manual terus masukin ke sistem. Nah, sekarang semuanya sudah online ya. Jadinya departemen kalau perlu sesuatu tinggal bikin PR di dalam sistem ya. Sistemnya cost control atau sistem inventory control ya. Nah, dari departemen perlu terus inventory gudang juga perlu tambahan barang, akan timbul namanya nanti PR. Dari PR nanti menjadi PO oleh purchasing dibuat PO-nya ya, purchase order-nya. Nah, dari purchasing dikirim ke vendor, misalnya dikirimnya by email atau by fax dan sebagainya ya. Kemudian si vendor akan kirim barang. Kirim barang nanti masuk ke receiving catat, nanti dibukukan sebagai bisa jadi persediaan atau bisa langsung jadi biaya ya. Nah, dari situ juga nanti si supplier akan bawa tagihannya, invoice-nya ke accounting untuk nanti pembayarannya gitu. Nah, ini akan siklusnya seperti ini. Nah, setelah barangnya terima, invoice-nya ada, nanti bagian accounting akan posting di sistem sebagai hutang atau bayar cash dan lawannya atau persediaan atau biaya ya. Nah, ini adalah siklus dari biaya yang terjadi di industri hotel atau restoran. Nah, kita bisa tahu nih kalau struktur organisasinya bagian accounting ada cost control ya tadi kan untuk ngecek barang-barangnya nanti ada purchasing-nya, ada account payable. Nah, di sini yang mencatat yang tadi ini yang general ledger masuk ke posting ke sini itu yang nyatetnya adalah AP, account payable, jadi diakuin sebagai hutang. Nah, ini ada kerjanya atas struktur organisasinya ini. Jadi setiap departemen, ini semua departemen akan bikin requisition ke accounting atau purchasing. Nanti dari situ akan dicatat oleh cost control dan juga account payable ya. Nah, ini contoh di sistemnya nih, mulai dari receiving ini kita menggunakan ceritanya Fidelio nih, Micros Fidelio saat ini atau zaman ini contohnya dulu adalah sistem menggunakan Fidelio karena beberapa hotel banyak menggunakan beberapa jenis sistem inventory, namanya inventory management dan procurement ya. Jadi manajemen pergudangan, manajemen perbendaharaan barang-barang, dan procurement itu pembelian atau purchasing. Beberapa hotel menyebutnya procurement, ada beberapa hotel menyebutnya purchasing. Nah, ini contohnya kalau di sistem, waktu barangnya sudah diorder oleh purchasing, nah si receiving akan terima barang. Dia tinggal buka sistemnya, dia masukin receiving, nah, hari ini dikasih tahu akan terima barangnya apa aja. Nanti waktu supplier datang, misalnya suppliernya ini amanah gitu ya, dia akan bawa chicken liver fresh sama chicken gizzard fresh.
Quantity yang diminta segini, ini buat departemennya, ada kelihatan ya di sini ya. Nah, ini ceritanya departemennya nggak ada ya, tapi biasanya nanti dikasih tahu nih. Nah, ini misalnya buat departemen, buat staff kantin, atau buat main kitchen. Nah, nanti di sini mungkin nggak kelihatan ya. Jadi intinya, receiving akan terima barang sesuai dengan PO, berapa PO yang diminta, dia akan terima segitu. Nah, bisa jadi barang yang dikirim di PO 10 kilo, tapi diterimanya 9,6. Kan akan ditimbang lagi ya sama purchasing-nya. Sama receiving-nya. Mungkin di PO 10 kilo, tapi datanya 9,6. Jadi nanti yang akan dibayar bukan dari 10 kilo, tapi dari 9,6. Dari actual yang di-receive ya. Di sini akan otomatis sistemnya keluar. Harganya terakhir adalah 38.000. Nah, gimana kalau jika terjadi perubahan harga? Receiving nggak bisa merubah harga nih, karena kalau dia bisa merubah harga, nanti dia bisa korupsi ya, dia akan rubah-rubah nih harganya. Jadi yang bisa rubah harga ini adalah purchasing. Dan purchasing pun merubah harga harus ada dasarnya misalnya kenaikan harga dari supplier dan sebagainya ya. Nah, sesudah receiving, nah ini contoh dari PO-nya. Tadi kan ordernya ini ya. 10 kilo betul kan tadi? 10 kilo dikirimnya 9,6. Jadi vendornya ini. Oke. Jadi totalnya adalah segini. Nanti barangnya ini dari PO yang dibikin oleh si purchasing bikin ini. Terus diterima barangnya ini by system ya. Nah, ini nanti waktu si supplier kirim, selain ngirim barang, dia sekalian juga ngirimin tagihannya, invoice-nya. Nah, barangnya chicken liver press, ini harga segini. Nah, ini angka ini 725.800 harus sama dengan PO-nya. Baru receiving bisa terima. Nah, receiving terima sesuai dengan PO dan invoice-nya. Kalau udah lengkap, PO-nya benar, invoice-nya benar, barang itu bisa di-receive, bisa diproses diterima ya. Nah, ini ternyata barang ini tadi masuk ke main kitchen dulu, tapi dari kitchen ditransfer ke kantin nih. Ini buat karyawan, buat makan karyawan ya. Oh, ini ternyata bukan daging yang tadi. Ini ceritanya di hotel ini kantin akan masak nih buat besok buat karyawan. Dia perlu beef tenderloin lokal. Nah, dia minta ke kitchen. Nah, kitchen akan transfer karena tadinya ini barangnya kitchen kan, cost-nya ada di kitchen. Nah, karena kantin minta ditransfer, harus dibikin yang namanya intertransfer form ya, intertransfer form dari kitchen ke kantin. Nah, ini nanti sama cost control diposting ke sistemnya. Jadi sama cost control diposting nanti akan dikreditkin biayanya dari sini, dikurangin biayanya dari kitchen, dimasukkan biayanya ke kantin. Ya, ini namanya contoh dari intertransfer form. Ini kalau yang food, nanti juga ada beverage juga. Misalnya dari bar ke kitchen gitu ya, wine yang tadi saya sampaikan, wine for cooking ya. Nah, ini setelah itu saya sampaikan tadi kan cost control akan posting tuh di sistem. Ditransfer ke ini misalnya harusnya di sini kantin ya, ini ceritanya contohnya ke bangket. Ini harusnya ke kantin ya. Jadi dari kitchen pindahin ke kantin, beef tenderloin lokal, harganya segini. Nah, ini jadi biayanya kantin nih. Dikurangin dari main kitchen, dipindahin ke kantin. Nilainya segini ya. Nah, dari semua transaksi itu kan nanti cost control akan bikin nih laporannya cost control itu tentang food cost ya. Yang seperti saya sampaikan di departemen. Di bagian-bagian yang dulu namanya ada food cost report ya. Jadi ada dalam kita membuat laporan food cost itu berapa hari ini yang masuk ke kitchen mulai dari gudang, dari intertransfer dan sebagainya, ini adalah barang yang tersedia untuk dimasak di kitchen. Nah, dari sini ini masih gross ya, masih kotor. Ini barang yang siap dipakai untuk masak. Tapi tidak semuanya ini untuk jualan kan, ternyata harus dikreditin dulu, dikurangin. Itu tadi yang transfer ya, food to bar. Jadi kalau dari sini mungkin ada buah-buahan yang ditransfer, yang buah-buahan kan food ya, ditransfer ke bar, ke beverage.
Nah, misalnya buat garnish ya, buat minuman, ini kita transfer nih. Terus buat makan karyawan, employee meals, kayak tadi kan transfer, yang tadi transfer apa namanya, ini nih, transfer ini, beef tenderloin kan ditransfer ke kantin ya. Nah, ditotalkan nanti masuk ke sini nih, transfer ke kantin. Nah, fruit basket itu kalau kita tamu ada VIP, kita kan kasih ini ya, fruit basket ya. Ada fruit di kamar buat tamu-tamu VIP, itu juga ditransfer. Cost-nya dari main kitchen pindah ke rooms departemen ya, ke kamar ya. Jadi masuk ke departemen rooms nih. Tadinya dari food, dari main kitchen pindahin ke kamar sebagai expand di kamar. Karena ini ngasih komplimen buat tamu. Ini komplimen juga buat tamu. Ini kalau ini bedanya fruit basket, kalau untuk VIP datang ya kita kasih fruit basket. Terus complementary kalau kita kasih misalnya ada makanan di komplimen itu buat tamu atau buat apa dibiayakan jadi komplimen ya. Nah, visa check yang saya sampaikan itu kan setiap HOD, setiap kepala departemen, HOD head of department, kalau dia makan di restoran kan dia tidak bayar ya. Nah, cost-nya harus dikeluarin karena bukan cost-nya kitchen. Ini nanti masuk ke departemen masing-masing. Misalnya F&B manager yang makan, masuknya ke departemen F&B expense-nya. Terus misalnya yang makan direktur keuangan, masuknya ke departemen keuangan. Nah, kan kadang-kadang ada musik ya di itu ya, di mana di restoran, di apa namanya, untuk pemain bandnya musik kalau kita makannya disimpan ke sini, diposting ke sini. Terus kita kalau ke entertain, misalnya kita mengentertain ada tamu yang bisa bawa booker ya, bisa bawa dia membawa bisnis ke kita entertain, dia makan atau minum di restoran. Ini buat promosi ya, kalau kita bikin promo-promo kan ada food testnya atau tes panelnya, ini masuk ke sini. Nah, setiap hari kita hitung cost-nya. Jadi barang yang siap untuk dipakai itu cost-nya segini. Terus hari ini revenue-nya segini, berarti cost-nya segini. Nah, setiap hari itu dihitung, si cost control akan dihitung setiap hari. Namanya flash ya. Flash itu bisa naik, bisa turun, jadi akan up and down gitu ya. Seperti saya sampaikan yang bulan pertemuan kemarin kan, kenapa ini rendah? Karena waktu itu ceritanya mau ada wedding nih di bulan ini, jadi barangnya belanjanya banyak nih. Bahan yang dipakainya banyak gitu. Tapi revenue-nya baru masuk di tanggal ini, makanya di sininya menjadi kecil karena cost-nya di tanggal ini, tapi revenue-nya di tanggal ini. Nah, tapi kan akhirnya ditotalkan adalah food cost-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, 31. Bisa digunakan parameter harian, bisa digunakan parameter to date-nya, month to date-nya. Karena kalau harian seperti ini akan misleading ya, bisa food cost-nya tinggi. Ya tinggi karena ini belanja buat wedding di tanggal ini. Jadi nanti bisa ada reason-nya gitu. Kenapa tinggi? Oh, karena ternyata ada stok barang masuk lebih awal untuk wedding di tanggal segini ya. Oke, sampai sini. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya.